Bersama saya, Dedi, di podcast Dewi Asri. Halo, ketemu lagi bareng podcast Desa Wisata Banjar Asri. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Sambanggo. Monggo. Oke, kali ini kita ketemu bersama teman-teman dari Desa Wisata Banjar Asri yang paling sebelah kanan ada siapa Mas namanya Mas? Hai, nama saya Buddha. Sebelah kirinya Mbak? Halo, nama saya Virgin. Lanjut. Isvi. Oke. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau tanya-tanya tentang aktivitas Desa Wisata Banjar Asri. Ini kebetulan nih ada Mas Huda. Mas Huda nih di Desa Wisata Banjar Asri posnya sebagai apa ini Mas? Kalau saya sendiri sebagai perlengkapan. Oh, berarti di aktivitas-aktivitas itu nanti Mas Huda yang ngurusin perlengkapan-perlengkapannya ya? Ya, banyak di belakang layar saya, Di Pak. belakang layar. Iya. Oke. Kalau ini samnya lagi yang pakai kacamata, Mbak Virgin katanya tadi namanya. Posisinya apa Mbak di Desa Wisata Mbak? Semua posisi saya ada. Ada. Iya. Contohnya apa aja? Saya di marketing ada, Ada. di perkap ada. Pokoknya semua posisi ada saya. Berarti mungkin lebih tepatnya mobil ya. Iya. Kekurangan di bagian mana personilnya Mbak Virgin yang mengisi. Betul. Oke, berarti fleksibel ya Mbak ya. Oke, selanjutnya samnya ada Mbak Iswi. Posisinya apa Mbak di Desa Wisata Mbak? Aduh, posisinya apa ya? PJ ketua, PJ. karena sementara kita belum punya ketua nih. Nah, ketuanya kemana kok sampai nggak ada? Ketuanya keterima kerja. Oh gitu. Kebetulan, Oh ya. ya. Oke. Kebetulan di Desa Wisata untuk PJ ketua itu sudah berapa lama? Hampir setahun ini. Hampir Setahun, setahun. ya, setahun belakangan. Oke, berarti ini baru beberapa personil saja yang hadir ya. Iya. Nah, kurang lebih di Desa Wisata Banjar Asri ini ada berapa personil ini Mbak? Kalau untuk personel inti ada sekitar 10. 10. 10. Mayoritas semua itu mungkin teman-temannya itu sudah bekerja atau memang semuanya itu fokus di desa wisata? Yang 3 fokus desa wisata. Selain itu, lebih dari itu, apa namanya ya, freelance ya. Freelance. Iya, mereka punya pekerjaan pokok lain di luar. Kemudian ketika kami butuh untuk dibantu, mereka ada untuk kita begitu. Oke, berarti memang desa wisatanya itu tidak membebani anggotanya Ya, ya. iya. Oke, ini kan untuk desa wisata Banjar Asri ini saya lihat di media sosial itu namanya tuh Dewi Asri. Kenapa kok Dewi Asri? Iya. Nggak pakai nama lainnya? Dewi Asri. Dewi Asri sebenarnya kependekan dari Desa Wisata Banjar Asri. Gitu. Apa ya? Memang dari dulu turun-temurun namanya Dewi Asri. Sejarahnya dimulai dari tahun sekitar 2009. 2009, 2009. sekarang 2024, berarti sudah 15 tahun. Ya, sekitar itu. 15 Sekitar tahun. itu. Oke, namanya Dewi Asri berarti diambil dari mungkin belakangnya nama kelurahannya Iya, ya, Banjar heeh. Asri, kemudian diambil Asri mungkin yang mungkin bisa mewakili alam yang digunakan sebagai tempat wisata yang ditawarkan kepada konsumen mungkin ya. Iya. Oke, selanjutnya, nah kemarin saya lihat di beberapa media sosial sudah mulai aktif juga untuk posting-postingan, mungkin sebagai bahan marketingnya Desa Wisata Banjar Asri. Yang jadi pertanyaan, logonya kok rumit banget? Nggak simpel mungkin seperti desa-desa wisata lainnya. Khususnya kan Desa Wisata Banjar Asri ini berada di Kabupaten Kulon Progo. Saya lihat tuh mungkin desa wisata tetangga itu mayoritas itu cuma simpel-simpel logonya, tapi kalau yang Banjar itu banyak banget gambarnya kecil-kecil lah gitu. Nah, di sini saya itu melihat tuh di logonya itu berbentuk lingkaran. Terus ada tulisannya Desa Wisata Banjar Asri Tengah dan ada beberapa gambar. Yang terutama ini ada gambar bangunan siluet tempat ibadah, ada gereja, ada masjid. Itu kenapa kok memberikan di dalam logo itu gambar itu kenapa kira-kira? Oke, memang Banjar Asri itu mengangkat sebuah filosofi toleransi. Toleransi. Nah, Oke. toleransinya itu toleransi beragama yang paling kuat dan paling kental ya. Memang mayoritas penduduk di Banjar Asri lebih kurang sekitar 60% Katolik. Oh, Katolik. Dan memang untuk sejarah penyebaran
misionaris ada di Banjarasri, dan itu yang menjadi sejarah paling luar biasa, menjadi daya tarik desa wisata Banjarasri. Dan kemudian di situ ada beberapa peninggalan yang sampai dengan saat ini masih konsisten menjadi sebuah cagar budayanya di Banjarasri Oke. gitu. Kemudian kalau untuk yang logo yang lain itu menggambarkan bentang alam Iya. dan kondisi geografis yang ada di Banjarasri, karena memang kita banyak mengeksplor alamnya ya. Oh Jadi iya. terutama alam pedesaan yang ada di Banjarasri begitu. Oh makanya di logonya itu saya juga lihat ada gambar ikan. Ya, Mungkin karena apakah di Banjarmasin sendiri mungkin ada sungai-sungai yang datang untuk Banyak. wisata. iya banyak. Ada Contohnya wisata apa aja Mas yang ada di Banjarmasin yang menggunakan area sungai gitu? sungai. Mungkin Wisata yang ditawarkan bersama mungkin Tuping. calon wisatawan gitu. tubing gitu ya. Tuping. Iya. Tupingnya biasanya di mana Mas? Di Di sungai selatan. apa? Sungai apa? Paling Irigasi. Sungai Irigasi, ya, irigasi. irigasi. Sungai Irigasi. irigasi. Berarti sungai buatan ya, bukan alami ya? Iya. Iya. Oh gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah karena itu sungai irigasi berarti sungai buatan. Ada nggak sungai yang memang asli yang dibentuk dari alam itu ada nggak di wilayahnya Banjarasri? Ada Ada. Sungai apa namanya? Sungai Progo yang Oh. besar. Terus Sungai Progo ini biasanya Mm-mm. dipakai untuk rafting. Rafting Arung Jeram berarti ya? Iya, jeram. Oke. Untuk arung jeramnya sendiri kalau di Banjarasri itu durasinya berapa lama nih? Kita banyak menawarkan fun trip ya, dan apa namanya short trip, karena memang di daerah Banjarasri itu untuk jeramnya ada, hanya memang jeram kita itu, jeram kami tidak terlalu ekstrim, dan durasi kewilayahannya memang cukup pendek, sehingga memang cocok untuk trip-trip fun aja, untuk family gathering begitu. Berarti memang tujuannya untuk wisata bikin enggak untuk aktivitas wisata yang ekstrim, hanya yang mungkin yang fun konsepnya ya. Iya Oke. betul. Nah, selanjutnya Mas bahas logo ini ya, Mbak. Tadi ada ikan, ada gambar air, ada gambar padi, juga ada gambar padi. Kenapa kok memberikan logo padi? Oke, padi itu karena memang secara geografis Banjarasri terdiri dari bentang alam persawahan Sawah. yang isinya itu memang sawah-sawah padi. Sawah-sawah padi, mayoritas padi. Kemudian petaninya juga petani padi. Jadi ya kebanyakan memang ekspor padi kita, dan lahan-lahan kita itu lebih dari 40% statusnya lahan sawah dilindungi. Jadi memang kita nggak bisa menggunakan lahan sawah dilindungi untuk selain pertanian padi seperti itu. Berarti kalau nggak boleh dipergunakan, jadi ini kan kemarin sudah sempat ada beberapa tren itu ya, kita membuat sebuah tempat wisata yang dibuat. Contohnya mungkin di beberapa kawasan di Jogja itu wisata hip atau yang memang di bumi itu wisata-wisata yang dibuat, bukan karena alami gitu ya. Berarti mungkin Banjarasri mungkin lebih tepatnya mungkin mengeksplor alamnya untuk jadi sebagai paket wisatanya ya. Oke. Nah, oke. Terus untuk aktivitas yang dilakukan di area sawah sebagai mungkin lahan pertanian yang bisa dibangun sebuah bangunan permanen itu wisata apa aja yang ditawarkan di sana? Oke, banyak yang bisa kita eksplor. Pengunjung wisatawan bisa kita ajak di paket belajar menanam padi. Kemudian ada istilahnya maton, kemudian ada Maton itu apa, Mbak? Maton itu apa ya bahasa Indonesia? Maton. Itu membersihkan atau menyiangi rumput yang ada di sela-sela padi. Ini yang biasanya unik dan banyak sekali diminati. Maton. Oh, berarti mungkin kalau padi itu mungkin udah umurnya, kalau setahu saya ya, padi itu kan umurnya kalau nggak salah 3 bulan atau 90 sampai 100 hari. Berarti mungkin di usia umur padi yang udah tumbuh mungkin Sekitar 30-an hari. selutut ya, dewasa. Oh, berarti yang pada aku sering lihat di TV mungkin yang ibu-ibu bungkuk ngambilin rumput itu namanya mungkin dalam bahasa Jawanya maton. Kalau bahasa Indonesia mungkin tahu Mas namanya apa, Mas? Apa ya? Maton itu tadi. Ya, mungkin nanti teman-teman yang tahu bahasa Indonesianya maton nanti bisa tulis aja di kolom komentar nanti ya. Nanti buat tambahan wawasan kita bersama juga. Oke,
Selanjutnya selain tadi ada matung, nanam padi, mungkin lainnya mungkin ada, mungkin yang ada kaitannya dengan mungkin untuk menjaga kelestarian desa atau budaya desa mungkin dijadikan Ada. sebagai paket wisata ada yang apa? Ada yang Wiwitan. wiwitan, Ya. wiwitan itu apa Mbak? Wiwitan itu apa ya? Upacara, Upacara sebagai sebelum tanda memulai panen. Mulai panen. Biasanya wiwitan itu kegiatannya seperti apa upacaranya? Biasanya petani yang mau memulai untuk panen sawahnya itu membawa sesaji, ya bukan sesaji sih apa ya? Persembahan. Persembahan untuk alam. Ya nanti persembahan ini kita makan sendiri sih sebenarnya. Makan bersama. Cuma nanti istilah Jawanya dikabulke. Dikabulke itu didoakan sebagai tanda bahwa kita bersyukur nih atas nikmat yang sudah diberikan Tuhan atas melimpahnya hasil panen begitu. Dan ini filosofi yang banyak sekali kita bisa gali dari wiwitan adalah yang paling utama itu kerukunannya. Jadi memang ketika kita ada upacara wiwitan tuh biasanya tetangga-tetangga anak-anak kecil yang bermain-main di sekitaran sawah dicelukke nih istilah Jawanya. Istilahnya apa ya? Nyadong berkah. Nyadong berkah itu meminta berkah dari nasi wiwitan tadi. Iya. Terus makan bersama di sawah. Berarti untuk wisatanya itu karena kita dekatnya dengan sawah, berarti itu aktivitasnya baru di sawah semua. Iya, semua di sawah. Aktivitas di sawah. Oke. Dan yang paling unik itu nanti wisatawan bisa kita tawarkan untuk memakai pakaian adat Jawa-Jawanya ala petani lokal Banjarmasin. Berarti ke sawah pakai pakaian adat. Ya. Bukan pakaian konvensional kayak yang sekarang, bukan. Nah, pertanyaan, Hmm. ini pakaian adat itu seperti apa contohnya? Mungkin Oke. kebaya atau gimana Iya, pakaian adat? Kayak jadul. Kebaya Kebaya. zaman-zaman dahulu kala. Kalau istilahnya sembagi ya, Iya. sembagi, motif sembagi. Kalau setahu saya kan pakaian Jawa khususnya ya, Hmm. pakaian adat itu Jawa itu kebaya itu kan pakai, kalau nggak salah pakai jari, Iya. kain batik itu sampai mungkin hampir semata kaki. Iya. Itu apa nggak mengganggu seperti itu? Oh enggak, kita fleksibel aja. Ketika kita di sawah, petani-petani lokal Banjarmasin menggunakan kain batik, kain jarik, tapi hanya selutut. Oh, berarti memang bukan pakaian kebaya yang ada di gambar saya itu yang panjang, yang Bukan. pakai baju kayak apa puring-puring gitu yang Bukan. ya. Ya, penasaran. Ya, penasaran. Mungkin nanti kita Bisa sepilih sedikit nanti ya. kita tampilkan untuk kegiatan wiwitan atau Iya, pakai seperti apa. pakaian-pakaiannya. Ya, oke. Nah, berarti itu karena setahu saya itu untuk kawasan Kulon Progo itu memang terkenalnya ya khususnya untuk teman-teman yang ada di Jogja itu kalau ada yang tanya, nah, Mas rumahnya mana? Saya Kulon Progo. Kulon Progonya mana? Nah, ini Banjarasri ini kan kalaunya Banjarasri. Kecamatannya di mana ini? Kecamatannya Kalibawang. Kalibawang berarti di Kulon Progo sebelah Utara. utara. Nah, ini jadi pertanyaan ini teman-teman ya. Orang Kulon Progo itu biasanya dikatakan, wah orang gunung gitu. Iya. Betul sekali. Sedangkan untuk Banjarasri atau Dewi Asri ini untuk wilayah area desa wisatanya itu pegunungan atau dataran rendah? Komplit. Komplit. Iya, dataran rendahnya ada, yang isinya persawahan tadi, kemudian yang gunung, yang perbukitan itu ada perbukitan Menoreh. Dan kebetulan ini di tahun ini sedang pengembangan yang namanya kawasan Paralayang Wisata. Nah ini Kawasan Paralayang Wisata. Paralayang itu berarti yang terbang-terbang. Iya, betul. Itu di kawasan Banjarasri juga. Iya, Banjarasri, Giri Sembung namanya. Oh, Giri Sembung. Mungkin ada fotonya nanti kita tampilkan di video Bisa. kita ya. Oke. Nah, ini mungkin itu nanti saya skip dulu, nanti kita masih membahas masalah logo lagi. Tadi logonya ada gambar gong, Ya, gunungan sama betul. layang. Nah, Oke. kenapa juga ada logo-logo gambar itu? Apakah itu ada kaitannya dengan wisata yang ditawarkan di Dewi Asri atau gimana? Iya, muatan budayanya. Jadi memang Banjarasri itu kita mengangkat tema besar ekosistem budaya pangan lokal. Jadi
tidak hanya melulu pangan lokalnya saja, tetapi memang ekosistem kebudayaan yang terbangun di Banjarasri, baik itu yang dilakukan oleh petani sampai dengan keluarganya, suami, istri, anak, bapak, sampai ke cucu-cucunya. Jadi memang kebudayaan Jawanya petani Banjarasri ini kita kupas tuntas, termasuk kebudayaan untuk belajar wayang, kemudian belajar gamelan, belajar jatilan, belajar permainan tradisional, semua ada di Banjarasri. Berarti karena ada wayang, mungkin berarti di Dewas sendiri masih ada mungkin pagelaran Wayang wayang-wayang iya, masih ada. Masih, masih. Kita punya wayang apa namanya? Dalam Jalan Cili. Cilik ya. Wayang Jalan Jalan Cilik. usia berapa? Itu Usia baru saya masuk berapa? SMP. Masuk Masuk SMP. SMP. Berarti usianya kurang 12-an. tahun. Dan mulai merintis dalang ini sejak dia usia 7 tahunan ya. Iya. 7 tahun. Itu berarti kelas 2 SD. Iya, dari SD. Oke. Sama saya. Tetangganya Mas. Tangga. Masnya juga bisa wayang dalang. Tidak. Di belakang layar. Seperti tadi pembahasan saya pernah berarti ini nyiapin perlengkapan yang buat Cari pagelaran wayang. Cari debok. Tepuk itu apa Mbak? Debok itu batang pisang. Batang Ini yang buat Pelepah. aja wayang. Nencepke wayang. Nencepke wayang. Nencepke iya. biar wayang. wayangnya bisa Apa ya? nancap. Iya, nancap biar bisa berdiri. Oh, oke. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas masalah logo, ada beberapa gambar, ada ikan, air, bangunan siluet, tempat ibadah, gong, terus ada wayang juga, ada kendang juga. Nah, di sini saya mau tanya lagi. Nah, desa wisata Banjarasri ini kan lebih tepatnya ada di Kulon Progo, di area Kecamatan Kalibawang. Dan untuk geografisnya sendiri mayoritas 60% atau berarti pegunungan Bukitan Menoreh sama dataran rendah. Nah, bilang Bukitan Menoreh itu dulu itu sempat ada zaman saya kecil ada ceritanya api di Bukit Menoreh. Iya. Berarti Bukit Menoreh yang dimaksud itu mungkin yang ada di desa wisata Banjarasri gitu ya. Iya, betul. Apakah memang benar ada api di Bukit Menoreh itu cuma atau cerita memang rakyat atau memang hanya sebatas cerita karangan saja? Kalau merujuk dari sumbernya beberapa waktu lalu kami sempat bertemu dengan sesepuhnya yang ada di Kelurahan Banjarasri. Memang sejarahnya istilah api di Bukit Menoreh itu luas, dalam arti luas. Bahwasanya ada yang bisa diartikan bahwa kita tuh kaya di Pegunungan Menoreh itu tidak hanya sebatas pangan saja, tetapi budayanya semuanya ada di sana. Jadi api bukan semata-mata kemudian gunung ini mengandung api, bukan, tetapi ada filosofi tersendiri dari api di Pegunungan Menoreh, seperti itu. Oh, itu ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya nih masalah tadi kan kita membahas paket wisata. Tadi ada yang di area sungai, ada rafting, ada tubing yang naik ban besar itu ya, setahu saya naik ban maksud di selokan irigasi. Beberapa kali saya tuh lihat sosial media. Ada beberapa artis ibu kota yang memang melewati area selokan irigasi yang tadi katanya dipakai untuk wisata rafting tubing ya. Nah, dengan itu namanya kemarin ada artis ibu kota namanya Luna Maya. Iya. Apakah memang benar jalur Luna Maya itu masuk di area Banjarasri? Iya, betul. Sepanjang jalur inspeksi ya. Sepanjang jalur inspeksi ini memang banyak dikenal menjadi jalur sepeda Luna Maya. Karena memang suasana dan nuansanya betul-betul kroso asrinya. Tapi memang itu terbentang di sepanjang 4 banjar yang ada di di Kapanewon, Kalibawang. Kapanewon itu apa berarti? Kecamatan. Oh, kecamatan. Terutama di daerah Banjarasri yang paling banyak, Banjarasri dan Banjar Arum, kemudian nyambung ke Kapanewon sebelah di Nanggulan. Kecamatan Nanggulan. Kecamatan Nanggulan. Oke, ini tadi membahas beberapa mungkin area yang dilewati jalur Namaya. Dewi Asri itu sendiri, kan tadi ada 4 banjar. Desa wisata mana aja mungkin yang berdekatan dengan Dewi Asri? Kalau dari sisi selatan itu ada Banjar Arum, kemudian kita Banjar Asri, kemudian sebelahnya Banjar Harjo dan satu lagi Banjar Oyo.
Dan Banjar Asri ini kebetulan nih satu-satunya Banjar yang Hmm. masuk ke dalam jejaring BUB Gelang Projo. BOB. Iya. BOB itu apa? Banjar Cerita Borobudur. 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 Nah, ini kan Kulon Progo itu kan ada bandara baru ya di Iya. tingkat internasional. Iya. Tadi ada termasuk di jaringan BOB. Mm-mm. Apakah karena jalur dari bandara menuju Borobudur itu melewati area Banjar Asri, makanya menjadi salah satu bagian dari BOB atau gimana? Salah satu alasannya itu. Oh, oke. Tapi alasan salah banyak. Maksudnya alasan paling utama adalah Banjar Asri ini harapannya digadang-gadang bisa menjadi penopang, apa ya istilahnya, pendukung wisata Borobudur gitu. Jadi kantong-kantong wisata yang ada di sekitar Borobudur ini harapannya bisa menampung wisatawan tidak hanya berkunjung saja di Borobudur, tapi bisa menginap lebih lama, tinggal lebih lama di area-area sekitar Borobudur. Itu sebabnya kenapa namanya Gelang Projo. Gelang Projo. Magelang, Purworejo, Kulon Progo gitu. Oke. Kebalik gak sih? Gelang Kulon Progo. Gelang, Kulon Progo, Purworejo. Ya, Gelang Projo gitu. Ini berarti untuk ini mungkin salah satu kita nih perkumpulan desa-desa wisata yang mungkin dinaungi oleh Badan Otorita Borobudur ya. Berarti tadi sampai ada yang Purworejo. Iya. Nah mungkin karena tadi mungkin gambaran saya kan perbukitan Moro itu kan dari Jawa Tengah melewati area Jawa Tengah Magelang, terus Kulon Progo sampai Purworejo. Mungkin yang berada desa-desa wisata yang ada di kawasan perbukitan Moro mungkin ya. Oke. Nah selanjutnya, di sini paket wisata tadi ada rafting, ada tubing, ada tadi wiritan, matun, ada tadi jalur namanya paket sepeda juga ada pastinya ya. Nah, selain itu paket wisata apa saja yang ditawarkan Dewi Asri selain yang sudah disebutkan tadi? Oke, sebenarnya itu banyak turunannya. Dari tema besar kita ekosistem budaya pangan lokal. Rafting itu sebenarnya adalah istilah keren untuk dunia permainan anaknya petani. Sakjane dulu nek petani-petani di Banjar Asri itu permainan di sungai ya memet. Ya, terus nyosor ikan yang pakai apa namanya itu? Bukan bumbung, apa itu namanya ya? Telik. Nah, telik itu yang terbuat dari bambu itu loh yang dipasang sore, nanti malam atau pagi diambil bubu ya, bahasa Indonesia bubu. Bukan majalah ya anak kecil ya? Itu bubu. Kita nggak disponsori ya? Nggak apa-apa Mas ya. Ya, tapi semoga ada sponsornya besok. Kita kemas supaya kekinian. Di dalamnya kita ada rafting. Tapi selain di rafting, nanti ketika kita sudah selesai rafting, boleh ada tambahan memet, ada tambahan apa? Ngelangi atau sesiblon sekali. Gitu. Kemudian ada paket goes. Itu sebenarnya juga filosofinya turunan dari budaya permainan anak-anak petani lokal di Banjar Asri. Ontelan pakai sepeda Jawa dan Jawa jadul zaman dahulu. Sepeda unta. Jengki. Ya, Kalau sekarang sepeda BMX sudah kuno, Beda. itu udah kekiniannya ya, Generasi baru. milenial. Gen Z. Oke, ya. Berarti itu beberapa penawaran pariwisatanya itu ya. Terus tadi juga sudah sedikit membahas wisata para layang ya. Sampai saat ini apakah sudah beroperasi untuk paket wisata mungkin bisa dinikmati oleh para calon wisatawan atau belum? Sebenarnya kalau dibuka untuk secara komersil belum ya, belum secara resmi kita buka secara komersil belum, karena memang secara standar infrastruktur belum memadai. Saat ini Dinas Pariwisata Kulon Progo melalui dana istimewa sedang berupaya keras untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk mendukung dan menopang kawasan pariwisata para layang ini. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir tahun inilah kita bisa launching untuk bisa buka untuk komersil. Tapi sebenarnya sudah sih tipis-tipis kita mulai mendatangkan tamu untuk tandem. Tapi karena memang kita belum punya atlet lokal, jadi kita masih impor dari luar.
Ya mudah-mudahan nanti harapannya Banjarasri kita punya atlet-atlet lokal, atlet-atlet tandem. Jadi ketika ada tamu pun kita bisa melayani dengan apa namanya? Bukan sepenuh hati. Iya sepenuh hati, tapi maksudnya benar-benar dari teman-teman lokal Banjarasri Oke. begitu. Ini kan tadi membahas masalah mungkin calon-calon atlet lokal. Kira-kira kalau di luar Banjarasri boleh nggak? Boleh Boleh. bergabung Bisa. nanti. Berarti terbuka untuk umum ya. Iya, nanti kita akan buka sekolah khusus untuk para layang. Yang penting punya mental. Berarti latihannya terbang naik pohon lompat dulu ya. Iya, Paling tidak sesuai itu jangan. kita bisa senggol loh ini. Dinas Pendidikan dan Olahraga. Oh. Ya. Pak Mahdi. Oke, baiklah. Oke, selanjutnya. Nah, di Banjarasri sendiri kalau nggak salah tuh saya udah sering dengar lebih terkenal Boro daripada Banjarasrinya. Iya. Iya. Nah, sedangkan untuk Boro itu sama Banjarasri itu tuh bedanya apa sih kira-kira? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Apa Mas Baik. enggak? Kalau Bedanya Boro setahu sama Banjarasri itu apa? kalau Banjarasri itu kelurahannya, Ah, kalau Boronya itu Salah bisa satu salah satu dusun desa. dusun. dusun Iya, dari yang ada. Banjarasri. Soalnya beberapa kali itu kan ada teman-teman yang tanya nih, desa wisata Banjarasri. Banjarasri itu mana toh? Kalibawang. Kalibawang. Oh, Kalibawang sing gunung. Tapi kalau bilang Boro langsung situ loh. Iya. Jadi memang begini, secara sejarah, kita belajar sejarah nih ya. Kemarin kita habis launching yang namanya Senam Banjarasri Menyala. Nah, Banjarasri Menyala ini adalah turunan kreasi dari lagu Mars Banjarasri yang isinya adalah gabungan dua kalurahan, Paras dan Boro disatu padukan. Nah, Paras dan Boro ini disatu padukan menjadi kalurahan Banjarasri. Sejarahnya begitu. Jadi Boro dan Paras itu dulu awal mulanya adalah kalurahan. Dua Iya, kalurahan. Gabungan dua kalurahan menjadi satu kalurahan Boro. Itu terjadi 76 tahun yang lalu. 76 Ya, tahun. tanggalnya ada yang inget? Tanggalnya ada yang inget hari jadi? Ah. Iya, lupa. Ini berarti kan Indonesia sudah ulang tahun yang 79. Usia kalau Banjarasri 76 berarti selisih 3 tahun 3 merdeka langsung ada. Ya, iya. Pas 3 tahun setelah Indonesia merdeka baru dua kelurahan ini Digabungkan. jadi satu baru jadi Banjarasri. Begitu. Berarti udah tua banget ya. Iya, wajar ketika kemudian banyak teman-teman yang Boro gitu ya, karena memang Boro dulu kalurahan. Oh, mungkin ibaratnya kayak salah kaprah itu mungkin ya. Kayak orang dulu kan misalnya kalau beli sikat pasta gigi namanya Odol. Padahal bukan odol gitu ya. Mungkin salah kaprah dengan kebiasaan orang-orang dulu. Iya. Ya. Oke, Mbak. Selanjutnya mungkin untuk teman-teman dari wisata Banjarasri ada satu pertanyaan lagi. Oke. Prestasi apa yang Iya. sudah kalian dapat? Karena tadi dengar sudah hampir 15 tahun, berapa tahun? Sudah belasan tahun tadi sudah berdiri di wisata Banjarasri. Kira-kira kan kalau udah usianya itu berarti sudah termasuk desa wisata yang tua, itu bukan desa wisata. Prestasi apa yang sudah teman-teman dapatkan dari DWSRI ini? Mungkin dari penghargaan kah atau Nobel barangkali? Mungkin apa? Coba bisa cerita. Juara 2 arung jeram. Oke, ini bukan salah satu Mbak, banyak Salah banget. Kan salah satu. Ini ada juara 2 Arung Jeram Iya, juara 2. River Putri. Race Putri. Oke, Arung Progo Festival 2023. Berarti baru tahun kemarin ya. Iya. Ini pelopor apa ini? Pelopor penggerak wisata gelar potensi desa wisata Mebar Pesona 2023 gelar Pesona. Berarti ini tingkatnya udah tingkat apa? Kabupaten. Kabupaten. Terus ada beberapa juara 4. Juara 3 kemarin tuh. Kemarin Juara. lomba desa wisata. Gimana cerita lah. Itu yang Kemarin kemarin tuh kenapa? lomba desa wisata itu kita dapat juara 3. Terus ya mudah-mudahan tahun ini seenggaknya juara 2 atau juara 1 lah. Podium lah. satu sih. Iya, Makanya teman-teman juara 3. Oke. Nah, ini belum tentang lomba-lomba. Lombanya itu lomba tingkat kabupaten berarti ya? Iya. Kabupaten. Berarti yang mengadakan dinas Pariwisata Kulon Progo. Progo. Nah, tahun kemarin juara 3. 3. Ini udah optimis juara tadi bilang dia yang Satu. satu ya.
Nah, terus selama aktivitas lomba itu yang dinilai itu apanya? Kok kalian bisa optimis tahun kemarin sudah juara 3, tahun ini juara 1? Lomba yang diperlombakan itu apa? Yang dilombakan apa ya kemarin itu ya? Apa ya? Kita Berangkat dari keyakinan saja, iya, guys. yang penting yakin. Yakin. Barangkali ada gambarannya lah aktivitasnya kemana yang diberikan, ditawarkan untuk Wiwitan. mungkin penjuriannya itu apa? Wiwitan kemarin kita Yang diceritain tadi. Iya. Wiwitan konsepnya berarti cuma diajak ke sawah tok atau Enggak, sebelumnya kita ajak muter-muter dulu pakai VW. VW gimana Mas? VW yang Terbuka. Oh, berarti VW Klasik ya. Iya. VW Safari. Iya. VW Safari. Itu yang VW yang udah tutup kombi atau gimana? VW Safari ya. Iya. Oke, berarti VW Safari itu berarti kayak yang mau dipakai di area Borobudur itu ya. Iya, betul. Wah, punya sendiri po VW-nya? Masih hire. Oh, berarti Masih hire. kerjasama. Ayo, diaminin. Iya. Oke, itu berarti kemarin diajak naik mobil VW, Terus pakai baju ada tadi. sudah pakai ada. Terus Kita foto-foto dulu di tengah sawah. Ya, kita ada Oh. gimmick Kan fotografi. pemandangannya di sini tuh indah. ah, Jadi kita menikmati pemandangan dan diabadikan oleh fotografer kami. berarti konsep paketnya yang di juri ini tuh tradisional tapi yang dikemas dengan sedikit modern. Iya, Dengan gimmick-gimmick modern. Kemudian memang tema besarnya adalah digital marketing. Oh, Jadi kan korelasinya ada nih, nyambung nih. Ketika kita kemudian ambil gimmick fotografi, upload. Nah, ini kan nanti nge-up nih, menaikkan marketing kita di sosial media begitu. Harapannya begitu, dan mudah-mudahan karena kita katanya ini bocorannya nih ya, kita adalah satu-satunya desa wisata yang menawarkan tema yang korelasinya kemudian dieksplor sepanjang short trip bersama Dewan Juri begitu. kemarin Dewan Juri ini karena ini adalah lomba, terus ada jurinya. Iya. Dewan jurinya siapa? Berapa orang siapa? Ada 3 orang. 3 orang. Cuma 3. Iya. Sebenarnya ada 2 berangan hadir. Gitu. Ini cuma 3. Karena mungkin Dewan jurinya yang menilai cuma sedikit terus optimis menang. Tidak seperti itu juga sih. Mungkin bisa disepil Dewan jurinya siapa? Ada Mbak Marta Sasongko, Ibu Ibu Marta Marta Sasongko. Siapa itu? Eh, Ada yang belum tahu gimana? reporter TVRI. Salah satu reporter Oh, TVRI. reporter mungkin dari media televisi ya. Iya, Betul. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang kedua ada Ibu Ani, Civitas Akademika dari salah satu universitas pariwisata yang ada di Jogja. Dosen. Iya. Oh, dosen. Kemudian satu lagi ada Pak Okto Lampito. Beliau itu adalah salah satu pimpinan redaksi surat kabar terkemuka di Yogyakarta. Surat kabar mungkin bisa disepil. Ah. Ya. R. KR. Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Ya, Rakyat. Kedaulatan Oke. Rakyat. Itu kan kemarin yang hadir. Duanya siapa? Yang dua ada Pak Bobi, Kepala GIPI, Ketua GIPI. GIPI itu. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Oh. Terus satu lagi nih yang paling keren nih, Gusti Bendoro. Tapi kemarin karena bertepatan dengan satu suro, jadi Gusti Bendoro berhalangan hadir karena ada acara di dalam keraton begitu. Keraton berarti Iya, Gusti Bendoro. Putrinya. Hah? Putrinya Pak Sri Sultan. Oh, alah, berarti putih keraton Iya. Oke, berarti memang Dewan jurinya nggak main-main ya. Iya, Tapi kalian udah optimis untuk bisa. juara 1. Ya. Harapannya juga bisa. Amin. Oke, itu beberapa tadi pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada teman-teman desa wisata Banjarasri. Terus di sini mungkin pertanyaan mungkin yang terakhir mungkin ya, karena memang nanti ini adalah podcast pertama kita. Bisa kan kita lebih ulik lagi tentang desa wisata Banjarasri lagi. Yang terakhir untuk sesi podcast yang pertama. Oke, pengembangan kedepannya untuk Dewi Asri itu seperti apa?
Oke, kalau untuk pengembangan kita akan tetap konsisten dengan tema besar kita ekosistem budaya pangan lokal. Kemudian untuk pengembangan dari turunan tema besar itu tadi, tetap akan kita korelasikan dengan yang namanya model kekinian. Karena kita tidak bisa ya kemudian serta-merta terlalu desoni banget, terlalu tradisional banget, tetapi juga kita harus memperhatikan muatan-muatan lokal yang ada di Banjarasri. Walaupun kemudian kemasannya kemasan modern. Contoh, biasanya petani itu kalau ke sawah naiknya sepeda ontel. Nah, karena sekarang kita ada istilah jeep, ada istilah VW, nanti kemasan paketnya ketika kita mau berangkat wiwitan, gimmicknya pakai VW. Gitu. Berarti itu pengembangan depannya seperti itu Iya, ya? iya. Konsisten ke ekosistem budaya pangan lokal. Gitu. Mungkin selanjutnya juga mungkin apakah ada paket-paket yang akan dirintis dan akan dibuka untuk kedepannya, apakah ada? Ada. Nanti kita ikuti terus podcast kita ini masih oke. rahasia. Oke. Selanjutnya mungkin tadi punya lagi Mbak Iswi. Tadi ada mungkin sedikit lupa terbahas, tapi aku ingat satu, pangan lokal. Ya. Pangan lokal apa yang ada di Banjarasri? Banyak pangan lokal yang ada di Banjarasri, terutama padi. Padi. Iya, terutama padi. Ada singkong, ada ketela dan lain-lain. Dan yang sekarang baru membumi itu adalah jali. Jagung jali. Ya. Tabunya cabur. Jali. Baja itu baja. Oh, Bang Jali. Ya, jagung jali ini bisa dibuat jadi beras jali yang mana itu adalah gluten free. Jadi memang itu sehat sekali untuk pengganti nasi begitu. Mungkin berarti alternatif nasi. Iya, pengganti nasi padi, nasi beras begitu. Berarti itu mungkin yang sebagai salah satu pangan lokal yang menjadi unggulan Dewi Asri untuk pariwisata adalah jali gitu ya. Bisa dibuat jadi selain pengganti nasi apa? Bisa. Aksesoris? Iya, aksesoris juga bisa. Kalung. Apanya? Jalinya? Iya, jalinya, selongsong jalinya, jagung jalinya selongsong bisa. kulit, cangkang. Iya, dari cangkangnya juga bisa, tapi dari buahnya yang sudah matang kering bisa buat untuk kalung, Gelang. tasbih, rosario. Nah, ini nih di sini nih yang kemudian korelasi toleransi umat beragamanya muncul. Ada yang kemudian tidak menutup kemungkinan nanti saya bisa belajar juga bikin rosario. Kemudian teman-teman Katolik bisa belajar membuat tasbih dan itu bisa menjadi cenderamata khasnya Banjarasri. Berarti mungkin saling bertukar ya. Mungkin untuk yang saudara kita yang muslim membuat mungkin tadi yang dari Manik rosario, kalau yang dari Nasrani membuatnya tasbih. Ya, mungkin secara tidak langsung itu belajar untuk saling menghargai. Toleransi. Gitu ya. Oke, sangat baik sekali untuk desa wisata Banjarasri yang mungkin tadi cerita untuk warganya mayoritas hampir 60% itu ada Nasrani, yang lainnya juga saudara kita muslim. Jadi memang kehidupan di Banjarasri itu semuanya adem ayem rukun. Iya, amin ya. Harus selalu. Oke. Ini untuk sesi pertama kita podcast Dewi Asri di Desa Banjarasri ini, kita masih pertanyaan yang ringan-ringan dulu. Buat teman-teman yang mau tanya apa dari wisata Banjarasri, mungkin hal-hal lainnya nanti bisa tulis di kolom komentar, terus akan kita tanyakan di sesi yang kedua. So, untuk hari ini sementara kita baru sama Mas Huda, sama Mbak Biji, sama Mbak Iswi, kita mungkin bisa bertemu dengan teman-teman dari desa wisata Banjarasri lainnya. Oke, terima kasih Mas Huda, Mbak Vicky, Mbak Iswi sudah berkenan untuk masuk ke podcast Dewi Asri. Kita besok akan panggil teman-teman lainnya, mungkin bisa akan kulik-kulik lagi. Oh ya, terakhir untuk media sosialnya ada di mana aja untuk Dewi Asri? Instagram ada. Instagram ada namanya Desa Wisata Banjarasri. YouTube ada. TikTok. Website ada? Ada. Mungkin nanti kita cantumin di kolom komentar aja teman-teman, atau di deskripsi yang mungkin penasaran, pengen lihat-lihat. Karena kalau nggak salah ada beberapa paket wisata yang ditampilkan di situ. Iya, paket wisata yang baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Dewi Asri selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.